La haula la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumina bi ulumikum fid dharaini, amin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita tetap diberikan oleh Allah hidayah, taufik, dan diberikan oleh Allah selalu bimbingan agar kita berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita selalu dibimbing agar hati kita terpaut, membuncah rasa cinta kita kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tidak ada lain tujuan seorang hamba, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam hal ibadah, di sini kita harus tahu mana sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, mana sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mana sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini akhirnya kita mempelajari sebuah hukum atau tatanan, mana yang boleh kita laksanakan dan mana yang tidak boleh kita laksanakan. Akhirnya dalam syariat itu, kalau kita memahami sebuah hukum, maka hukum itu ada yang disebut wajib. Apa itu wajib? Wajib adalah kalau kita melakukan kita mendapatkan pahala, kalau kita tidak menjalankan maka kita mendapat dosa. Sudah tahu, sudah satu koridor hukum yang harus kita fahami. Di sisi lain, bukan hanya wajib, ada hukum yang disebut sunnah. Apa sunnah? Idza fa'ala, kalau dilakukan kita mendapatkan pahala. Wa idza taraka, apabila kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa, tidak apa-apa. Ya. Jadi yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Ada lagi yang ketiga, disebut hukum makruh. Ya, apa makruh itu? Kalau dilakukan boleh apa enggak? Boleh. Cuma sifatnya sifatnya bagaimana?
Ya, boleh, cuma ada hal yang kurang baik ketika kita melakukannya. Ada sesuatu yang tidak baik ketika kita melakukannya. Cuma tidak dosa. Beda dengan yang tadi. Ada yang terakhir, ada yang ada mubah, juga ada haram. Lah, haram ini yang harus kita tinggalkan. Akhirnya masuk kepada hukum yang wajib itu, ketika kita melakukan kita mendapatkan pahala, ketika kita meninggalkan maka kita akan mendapatkan dosa. Ini hukum wajib. Akhirnya kita tarik, apa hukumnya kita berada di ribat Bali ini? Dalam asuhan Sayyidina Al-Habib Ali bin Utsman Segaf, keberadaan antum semua yang di sini ini apa hukumnya? Ya, nah, kalau jenengan mondok kok sulit, mondok kok ya katanya ndak enak, mondok itu kok kurang bebas, mondok itu kok banyak hal. Nah, maka kita lihat, kita berada di ribat ini, kita berada di pesantren ini, hukumnya bagaimana? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya. Nah, bahwasanya apa? Hukum untuk kita berada di pondok pesantren hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kita belajar ini hukumnya wajib. Maka apa? Ketika kita tidak melakukannya, kita akan mendapatkan dosa. Kalau kita melakukannya maka kita mendapatkan pahala. Jadi ketika antum semua ada di sini, antum ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidurnya antum dapat pahala, diamnya antum dapat pahala, ngantri mandi dapat pahala, makan dapat pahala, tidur karena kecapean belajar dapat pahala. Semuanya ketika aktivitas antum ada di pesantren, karena jenengan melakukan, antum semua ini melakukan atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah agar kita mencari ilmu itu wajib, maka aktivitas apapun yang ada di pesantren itu berbuah pahala. Paham? Nah, seperti itu. Biasanya kita apa biasanya? Hah? Coba. Paham? Jadi kalau enggak kerasan, nah itu dapat pahala. Yang enggak dapat pahala ketika kita berhenti, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dengan melakukan kewajiban untuk mencari ilmu. Paham tuh? Ikhwani rahimakumullah. Jadi seperti itu.
Saya tidak menambahi ya. Jadi saya membaca yang kemarin yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumina bi ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa adabul walad ma'al walidain. Fa adabul walad ma'al walidain. Nah, ini juga. Jadi kalau jenengan sudah, antum semua sudah memahami mana yang harus dilakukan, ya, kalau tidak dilakukan mendapat dosa, atau mana yang kita lakukan kita mendapatkan pahala, kalau tidak kita lakukan kita juga tidak apa-apa, kan gitu. Ada juga yang mubah, dilakukan, tidak dilakukan juga tidak apa. Atau ketika kita dilakukan kita mendapat dosa, kalau tidak kita lakukan baru kita mendapatkan pahala. Lah ini struktur hukum ini harus sampean pahami, harus antum pahami. Ya. Nah, ketika antum membaca semua, nah, antum akan memahami. Nah, ketika saya di pondok ini apa ya? Mencari ilmu hukumnya wajib. Mencari ilmu hukumnya wajib. Lah, akhirnya dicari bagaimana kita harus mendapatkan ilmu. Makanya ada syair, ala la tanalul ilma illa bisittatin saunbi ka'an majmu'iha bil bayani. Yang pertama, zakaun wa hirsun was tibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zaman. Nah ini setelah tahu kalau mencari ilmu itu wajib, bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu? Ya, kalau tahu sholat itu wajib, bagaimana kita harus melakukan sholat? Oh, sholat ini harus tohir anil hadatsain, harus suci dari 2 hadas, harus ini. Lah ini harus dicari tahu. Lah ketika antum sudah tahu bagaimana antum di pondok ini, bahwasanya antum di pondok ini adalah wajib. Kalau antum tinggal antum mendapatkan dosa. Kalau antum melakukan antum mendapatkan pahala. Maka dicari bagaimana untuk mencari ilmu. Akhirnya dicari apa? Zakaun, syaratnya harus cerdas. Cerdas di sini bukan samain ya boleh, bukan antum sekali lihat langsung hafal. Ada yang seperti itu. Sekali lihat langsung hafal ada. Ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau beliau menghafal, seumpama ini 2 kitab, ya, ini 2 kitab. Beliau kalau menghafal yang sebelah kanan, maka yang sebelah kiri ditutup. Yang sebelah kiri ditutup. Beliau hanya lihat gini. Ketika dilihat langsung hafal. Nah kalau yang sebelah kiri tidak ditutup, nanti rancu, tidak urut, tidak tertib. Jadi harus tertib, ditutup sebelah kiri. Paham? Nah itu Imam Syafi'i. Zaka, cerdas memang, orangnya sangat cerdas. Terus wahirsun itu apa? Rakus. Ya, bukan hanya mau. Orang kalau mau, sampean mau makan, dikasih 1 piring, ya, antum mau makan nih. Ya, anak mau makan, dikasih 1 piring, setelah makan selesai. Beda dengan orang yang rakus. Bagaimana orang yang rakus? Dikasih 1 piring, minta nambah. Dikasih 2 piring, lagi lah. Kadang punya temannya diambil juga. Ya, punya temannya diambil. Lah ini maka orang akan dibilang rakus ini. Sudah dikasih 2 piring, masih belum cukup, punya temannya diembat juga. Kevin nih, gimana ini? Nah, ini orang rakus. Lah mencari ilmu seperti itu.
Jangan pernah puas. Sudah ngaji Bidayatul Hidayah selesai, enggak. Kita harus rakus. Sudah belajar ini lagi, belajar ini lagi, belajar ini lagi lah. Ini cara-cara untuk kita mendapatkan ilmu. Terus yang ketiga, hirsun wastibar. Istibar, apa istibar itu? Mengikuti wazan taf'ala li ajli tolab. Tidak ada yang bisa sabar, cuma diminta sabar. Siapa yang sabar? Tidak ada. Melawan ngantuk, sore-sore enaknya main bola ini. Tidak ada yang bisa sabar. Istibar, diminta sabar. Kalau pulang kalian ngapain jam segini? Main bola. Yang rumahnya dekat Denpasar mungkin keliling ke pantai menghilangkan penat. Menghilangkan sumpek, menghilangkan galau. Cuma ketika jenengan antum semua ini ada di pondok, di Ribat Bali ini khususnya, tidak bisa. Sore ada rohah, ada ngaji Bidayatul Hidayah. Melawan ngantuk, tadi siang tidak tidur, waduh, tidak enak. Tidak ada yang sabar, meskipun ustadznya tidak ada yang sabar. Antum ustadznya? Siapa ustadznya? Ustadznya juga tidak sabar. Wah, ini dikasih tahu A, disuruh ke kanan, ke kiri santrinya. Disuruh ke kiri, naik ke atas. Disuruh ke atas, pindah ke bawah. Disuruh pindah ke bawah, terus muter-muter. Seperti itu. Ustadznya pun diminta sabar. Menghadapi A, menghadapi B, yang ini tiba-tiba tidak kerasan, dibujuk, dirayu sama ustadznya. Yang ini mau kerasan, kalau makannya harus 5 piring. Akhirnya apa? Akhirnya diambilkan punya teman-temannya. Hakadha. Seperti ini. Makanya kita itu untuk masalah cari ilmu bukan sabar, cuma diminta sabar. Nah, ketika antum bisa sabar bagaimana? Ya pasti. Apa itu? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Pasti berbeda, tidak akan sama. Orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu. Pasti berbeda. Karena antum ini mau sabar agar bisa menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Dengan kesabarannya antum menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, maka pasti berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Wabulughatun. Nah, ini yang paling kuat. Apa? Modal. Bondo. Bayar. Nah, ini tidak mungkin kitab butuh uang, butuh modal untuk kita beli kitab, pulpen, kita butuh uang untuk beli kitab, semua. Apapun ini memerlukan biaya untuk mencukupi agar kita mendapatkan ilmu. Nah, enak ya? Harus cerdas, maksudnya harus pinter. Pinter itu enggak harus yang penting 1 tambah 1 kok bisa jawab 2 ya sudah, itu pinter sudah. Kalau 1 tambah 1 kayaknya 11, lah ini perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, kalau 1 tambah 1 masih jawab 2, 2 tambah 2 masih jawab 4, nah ini sudah termasuk pinter.
Makanya para kiai, para ulama, para habaib ya, diceritakan dulu itu para kiai-kiai itu begitu sangat sabarnya untuk menuntut ilmu. Bagaimana tidak antum kalau malam ya, kalau malam masih ada lampu, ya kan? Ada lampu, akhirnya apa? Masih bisa belajar. Dulu tidak. Ulama-ulama zaman dahulu itu mereka bisa belajar malam itu ketika apa? Rembulan di tanggal 13, 14, 15 itu padang bulan, iya. Padang bulan. Lah ini mereka baru bisa belajar malam. Memanfaatkan cahaya rembulan untuk belajar. Cuma waktu itu luar biasa. Keilmuan itu dalam Islam pernah mengalami keemasan. Kalau tidak salah di zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid, luar biasa. Itu semua dari fun atau gender, istilah sekarang itu fun atau gender, apa gender itu? Hah? Karakter atau apa? Ilmu, semua ilmu itu ada ilmu kedokteran, nah ini kan gender, ada ilmu matematika, ada ilmu fisika, ada ilmu ini. Lah ini dulu dalam Islam mengalami kemajuan luar biasa. Sampai pada zaman itu seorang mudarris, seorang muallim, seorang yang mengajar itu gajinya itu luar biasa sampai ratusan juta. Sampai ratusan juta karena ilmu waktu itu luar biasa. Ini ada satu orang nih, kok ngarang kitab, terus kitabnya diteliti, setelah diteliti itu mau dimasukkan ke perpustakaan menjadi khazanah ilmu, itu ditimbang kitabnya itu ditimbang dengan apa? Dengan emas, akhirnya luar biasa. Pesat kemajuan atau peradaban ilmu ini sangat luar biasa ketika di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, luar biasa. Nah itu ulama-ulama zaman dahulu. Diceritakan Imam Subaweh kalau tidak salah itu, beliau itu selalu memikirkan kitabnya. Beliau punya istri, cuma tidak pernah, jarang ketemu istrinya, itu jarang. Yang dipikir itu kitabnya aja kan. Belajar ibarat punya uang beli kitab, istrinya mungkin tidak dikasih belanja. Akhirnya istrinya marah. Ini kitab ini yang menjadi pesaing saya ini, katanya istrinya Imam Subaweh. Di dalam ilmu nahu ada dua tokoh besar yang pendapatnya itu selalu dikuatkan. Yang pertama Imam Subaweh, yang kedua Imam Al-Kisai. Nah ini kalau kalian belajar nahu ada kol yang berbeda, ini dibaca ini ya, paling kuat itu pendapatnya Imam Subaweh dan Imam Al-Kisai. Imam siapa? Imam Subaweh dan Imam Al-Kisai. Akhirnya apa? Katanya istrinya, ini pesaing saya ini. Jadi pesaingnya istri-istrinya ulama dahulu itu bukan perempuan lain atau bukan istri lain, enggak, pesaingnya itu kitab. Karena ulamanya tidak berpikir apapun, hanya memikirkan masalah kitab, masalah ilmu. Tahu ini pesaing, dibakar sama istrinya. Dibakar. Nah ini kalau kitabnya dibakar, ini otomatis akan perhatian ke saya, tidak akan perhatian ke kitab, kata istrinya. Setelah dibakar, pulang Imam Subaweh, loh mana kitab saya? Kitabmu sudah tak bakar, karena kamu tidak perhatikan saya, kamu hanya perhatikan kitab. Langsung dicerai. Langsung
dicerai. Begitu cintanya untuk ilmu. Ulama-ulama zaman dahulu, tidak ada urusan. Perempuan itu tidak ada urusan. Makanya kita jangan sampai ulama-ulama zaman dahulu sebab kitab istri pun ditinggal, jangankan pacar. Pacar apa itu pacar? Orang kadang bicara pacar, kamu punya pacar enggak? Naudzubillah min dzalik, nasallahu alafiyah. Kadang orang tuanya juga nanya, ya, kalau enggak ngerti tadi hukum tadi, apa hukumnya pacaran? Haram. Apa yang kalau haram bagaimana? Harus kita tinggalkan, maka kita mendapatkan pahala. Kalau kita lakukan mendapat dosa, haram. Kalau kita melakukan mendapat dosa. Ya, kadang orang tuanya, mana pacarmu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang tuanya menanyakan pacarnya. Nah, sedangkan kadang orang putus sekolah, putus kuliah, putus mondok. Ini yang laki-laki karena perempuan, yang perempuan karena laki-laki. Nah, dulu yang menjadi halangan untuk ilmu, lah ini yang dibuang. Sekarang enggak, dicari halangannya untuk menghilangkan ilmu. Ini perbedaannya. Nah, ini Imam Subawai. Zaka'un wa hirsun wa sibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin. Harus punya ustadz, harus punya guru. Karena apa? Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia kadang antum baca langsung paham enggak? Kadang kan enggak paham, padahal bahasa Indonesia. Kita kadang masih mengalami ada hal yang tidak paham. Apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab ini sangat kompleks. Ya, nanti kalau fi'il madhi itu bagaimana? Kalau fi'il mudhari itu apa? Hal istiqbal. Nanti kalau amr itu apa? Kalau masdar itu bagaimana? Ini muta'addi apa lazim? Mana maf'ulnya, mana fa'ilnya, ini mubtada, kalau mubtada mana khobarnya, ya kan? Nah, jadi tambah ruwet, makanya harus mondok. Harus ada irsyadu ustadzin. Ustadznya nanti yang menjelaskan. Oh, kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini. Hakadha. Nah, ini apa namanya? Masalah irsyadu ustaz. Yang terakhir apa? Watuli zaman, lama, wis haruslah lama. Nggak bisa, setahun dah cukup, saya nanti mondok di Ribat, setelah setahun saya pulang mau jadi kiai, saya mau jadi ustadz, mau jadi ini. Akhirnya jadi ustadz ustadz yang tidak bisa mengarahkan umat kepada Allah, tidak ada ilmunya, ilmunya. Ada satu cerita dari pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Tahu Dalwah? Tahu Dalwah enggak? Di mana Dalwah itu? Di mana Dalwah itu? Dalwah di hati saya. Dalwah di hati saya. Tempatnya di Pasuruan. Siapa pendirinya Dalwah? Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Barakallahu fikum. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau ya, kalian semua ini. Jadi ada seorang santri yang dia luar biasa. Ini yang cerita guru saya yang namanya Fadilatul Ustadz Ismail Ayub. Pernah dengar namanya Ustadz Ismail? Di Dalwah itu, alumni Dalwah pasti tahu yang namanya Ustadz Ismail. Masya Allah. Fil khidmah dalam untuk melayani santri dan pondok tanpa batas.
Beliau sampai punya makalah kalimatani min rojulin kalimantani. Ya ini. Kalimatani min rojulin kalimantani. Yasilul murid ila maromi. Ada 2 kalimat dari seorang laki-laki dari Kalimantan, yaitu Ismail Ayyub, akan menyampaikan seorang santri kepada puncak kesuksesan. Apa itu? Naam wa ala farhatik amama syaikhi. Cuma ada 2 kata seorang santri ketika di hadapan gurunya. Yang pertama naam. Nggih. Apa bahasa Balinya? Iya. Hah? Apa bahasa Balinya? Hah? Nggih juga. Nah, Madura enggi. Abdina. Ya. Cukup itu. Man Ismat? Smart man. Siapa namanya? Enda. Masmuk. Hah? Seraka. Irfa sautak, biar kita enggak salah untuk ngomong. Irfa sautak. Raka ketika ada ustadz khususnya Fadilatul Habib Ali Asgaf mengatakan, Raka, kamu tidur sana ya. Padahal enak di kamar yang sebelah sini, kamu tidur sana ya. Nggak usah protes. Aduh, manggil siapa ke Habib? Manggil Habib ya. Lalu kita kan di Dalwa manggil pengasuh itu Abuya. Manggil Abuya, itu Abuyanya kalian. Itu yang mikirkan makannya kalian, mikirnya tidurnya kalian, mikir mandinya kalian, mikir nya kalian. Iya benar. Jedingnya dipikirin, ini jedingnya santri kurang ini, waduh ini nanti gini. Itu orang tua kalian kalau di sini. Nah, Abuya itu artinya ayahku. Ya kan? Raka disuruh, Raka, kamu dari kamar sini pindah ke sana ya. Ini jangan, ndak Habib, enakan di sini. Nah, jangan. Naam Habib. Naam Habib. Apa? Naam. Tidak. Lah, kalau dikasih pilihan, Raka, kamu mau tidur di kamar A atau di kamar B? Ala farhatikum ya Habib. Ala farhatikum. Apa artinya ala farhatikum? Hah? Ngireng kasokan cak Andreng Madura. Ngireng kasokan. Terserah panjenengan. Terserah antum. Mau ditaruh mana saya enggak apa-apa. Taruh WC enggak apa-apa, Beb. Iya kan? Taruh manapun. Ya ini. Nah, kalau diperintah harus naam. Harus naam. Loh kita enggak mampu lah, ini kelirunya kita. Guru kita ketika memerintahkan kepada kita itu kadang memberikan pelajaran agar kita yang pertamanya enggak bisa, pertamanya enggak mampu untuk menjadi mampu itu pasti. Paham? Dulu kamu kan masih kecil disuapin, enggak bisa makan sendiri. Tambah gede, makan sendiri katanya ibunya. Enggak bisa justru dia makan, kamu makan toh. Waktu itu masih kececeran, iya kan? Masih jatuh, ngamuk ibumu, umikmu marah-marah. Nah, lama-lama bisa enggak? Ada yang enggak bisa makan di sini? Masih disuapin? Hah? Ada enggak? Enggak ada, sudah bisa makan sendiri. Nah, sama. Nah, ketika kamu diperintah seorang guru, naam. Waduh, kayaknya saya enggak bisa. Naam dulu sudah. Ya, naam dulu. Perkara nanti bisa enggak bisa, apa kata belakang sudah. Yang penting kita lakukan dulu. Kalau kita menjalankan perintah mission complete, benar,
menjalankan perintahnya itu dengan baik, nah aman kita toh. Nah, kalau kita menjalankan perintah pas salah, pasti apa? Pasti kita kena marah. Lah kamu harus siap dengan yang marah tadi, jangan siap yang tidak kena marah. Oh ini disuruh Habib nih, kamu seperti ini, kamu kayak tidak mampu, jalanin aja dulu. Nah ketika kamu menjalankan perintah tadi itu, jangan mikir, nanti saya dapat pujian Habib, hilangkan ini. Hilangkan. Saya nanti dapat pujian pengasuh, hilangkan ini. Hilangkan. Yang harus kamu siapkan apa? Kamu, nanti kalau saya salah, saya siap dimarahin. Selesai. Nah ketika kamu menjalankan perintahnya itu sesuai apa yang diperintahkan berarti benar, kamu juga tidak berharap untuk dipuji. Lah ketika kamu menjalankan perintah kamu salah, kamu dimarahin, kamu tidak sakit karena kita sudah siap untuk dimarahin. Paham tuh? Nah kalau disuruh pilihan, kamu mau kesini apa ini? Ala farhatikum Habib. Terserah panjenengan, ngiring kasokan, derek akan dawuh katanya bahasa Jawa, derek akan dawuh. Nah itu apa? Kalimatani min rojulin kalimantani yasilul murid ila maromi. Apa itu? Naam wa ala farhatik ila syekhihi. Nah itu cukup insyaallah. Paham ya? Apa nih kemana-mana yang bahas apa tadi? Hah? Nah, Abuya Hasan ya. Saya mau cerita Abuya Hasan. Habib Hasan Baharun, Abuya Hasan Baharun saya diceritain Ustaz Ismail Ayub. Ya, ditulis Naam wa ala farhatik, menjadikan murid akan sampai naam wa ala farhatik kepada guru, menjadikan murid kepada kesuksesan yang tinggi. Ditulis. Jadi saya harus seperti ini. Nah, akhirnya ada seorang murid yang mau berhenti. Luar biasa. Habib Hasan, Abuya Hasan ini luar biasa perhatiannya kepada murid. Pengen berhenti. Nah akhirnya apa? Yang memamitkan berhenti ini orang tuanya. Kalau tidak salah itu orang Bali, kalau tidak salah loh ya. Kalau tidak salah orang Bali. Mungkin kalau santri-santri yang kudama, santri-santri yang zaman dahulu tahu cerita ini. Kalau saya dengarkan dari Ustaz Ismail, mau berhenti sampai orang tuanya, Habib, mohon maaf Habib, saya mau mengizinkan anak saya untuk berhenti. Lah anaknya waktu itu antara kelas sanawiyah. Jadi sanawiyah itu ibtidak, tidak ibtidak. Apa itu? Dibilang bodoh ya sudah bukan ibtidak, dibilang pinter belum aliyah, belum tinggi pelajarannya. Loh, kenapa kok berhenti? Kenapa kok diizinkan berhenti? Iya Habib, ini kita tidak mampu bayar Habib. Sudah nunggak banyak, saya sudah tidak enak. Oh masalahnya itu, ya udah kalau gitu tak tanggung separuh. Jadi seumpama membayarnya 200, cukup bayar 100. Masih tidak mampu Habib. Masih tidak mampu, ya sudah, ini luar biasa Buya Hasannya. Masih tidak mampu, iya Habib, ya sudah gratis. Tidak enak saya sama antum Habib. Nah digratiskan tidak enak. Ya sudah kamu tak gratiskan, tidak enak Habib. Antum mikirin pondok biar anak saya tak berhenti. Ada Buya Hasan agak marah mungkin. Beliau bilang, kamu ini gimana? Tadi alasannya tidak mampu bayar, sudah tak suruh bayar separuh, masih belum mampu, tak gratiskan. Tak gratiskan kamu masih berat, tidak enak katanya. Ya sudah kalau kamu tidak enak tak gratiskan, tak utangkan katanya. Biar anak ini hutang, nanti kalau anak ini jadi ustadz, jadi orang besar, biar dia nanti yang bayar, jangan kamu. Sampai sebegitunya itu Habib Hasan Bahar. Paham? Akhirnya apa?
anak ini orang tuanya itu masih tetap ada marah. Ini kalau ibarat tewel, ini ceritanya Syekh Ismail. Kalau ibaratnya nangka sudah bukan tewel, ya. Kalau tewel kan masih enak, dibuat apa itu? Dibuat kuah santan kan, enak kan? Dibuat lodeh. Ini tewel ya ndak tewel, nangkah ya ndak nangkah. Mau dimakan nangkanya belum mateng. Kalau udah ada bijinya itu kan bukan tewel lagi. Tewel ndak tewel, nangka ndak nangkah. Ini anak ini pulang nanti dibilang ndak bisa karena dia udah mondok, dibilang ustadz, dia belum selesai. Dia belum selesai. Subhanallah, akhirnya kesepakatan anak ini hutang akan dibayar nanti ketika lulus, ketika sukses. Ketika lulus, ketika sukses. Subhanallah. Sekarang itu ya luar biasa sukses. Kalau enggak salah entah Bali atau Lombok, saya kurang anu. Nah, sekarang sukses. Bayar akhirnya dia. Hutangnya yang dulu itu dibayar. Karena apa? Karena sudah berpendapatan dan sudah punya hasil luar biasa. Paham tuh? Nah, ini Abu Yal Habib Hasan. Fa'adabul walad ma'al walidain. Adabnya seorang anak kepada dua orang tua. Bagaimana adabnya? Ayyasma'a kalamahuma, agar mendengarkan dawuh kedua orang tuanya. Nah, kalau ada orang tua ngomong, diam. Paham? Nah, kita jangan. Orang tua kita pas ngomong, kamu jangan ini, kamu jangan ini, kamu jangan ini. Lah kamu balas, enggak, saya enggak seperti itu, enggak usah. Paham? Ketika ada orang tua ngomong, langsung diam. Dan ini akhlaknya Rasulullah SAW. Suatu saat Rasulullah itu duduk-duduk dengan sahabat. Duduk beliau dengan sahabatnya. Datang seorang perempuan tua. Perempuan tua. Rasulullah langsung berdiri. Berdiri, cium tangannya, didudukkan di tempatnya Rasulullah. Ini ada banyak sahabat, bahkan di riwayat itu ada Sayyidah Khadijah juga. Nah, si perempuan ini ngomong banyak, dan Rasulullah yutok cuma manduk-mandukkan sirah mulianya beliau, cuma begini tok Rasulullah. Loh, sahabat bingung, ajib, siapa perempuan ini? Sampai Rasulullah mencium tangannya, mendudukkan di tempat duduknya, dan ketika perempuan ini ngomong, Rasulullah diem, hanya nggih, enggak keluar kalimat, cuma nggih, engki, ya, naam. Masya Allah. Ternyata ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa itu? Ummi. Dia ibuku. Siapa? Sayyidah Halimatus Sa'diyah, ibu yang pernah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, sama kalian. Ketika orang tua kalian di sini nyambangi, jangan gini, jangan gitu, jangan gitu, dia enggak usah jawab. Kadang orang tuanya datang bawa makanan, kepingin lihat anaknya makan enak, malah ditanya, mana bu HP-nya? Akhirnya buka HP, ibunya tidak dihirukan, ayahnya tidak dihirukan. Nah, ini sampai jam berapa? Sampai maghrib. Loh, kalau terserah saya sampai subuh. Sampai subuh. Biasanya jam berapa?
5:30 sebelum maghrib ya. Selesai ini. Terus apa gimana? Hah? Terus apa gimana? Terus. Dikit ya. Wa yaquma likiyamihima. Berdiri ketika orang tua kita berdiri. Sama ketika guru kita berdiri, jangan ada orang tua kita berdiri kita enak aja duduk ngelamun gitu toh. Jangan. Ya. Kalau dulu saya dididik, kalau ada sama orang tua kita sama berdiri, saya itu tidak pernah mengambil sebelah kanannya. Saya tidak pernah mengambil sebelah kanannya. Kalau saya ada di sebelah kanannya, saya langsung pindah sebelah kirinya. Nah, cuma ya tidak bareng, ya tidak ke belakang, ya tidak ke depan. Agar beliau ketika ngomong, ketika mau memerintah saya biar enak. Ayo, wa yaquma likiyamihima. Wa yamtatsila amroha, harus mengiyakan atau menjalankan perintahnya. Nyuruh apapun. Kamu meskipun ustadz ataupun kiai ataupun kamu jadi dai terkenal, ketika ibumu, hei Raka belikan cabai, tinggalkan semua itu, beli cabai. Masa saya beli cabai? Ustadz disuruh beli cabai, hilang tuh ustadzmu itu. Yang namanya ustadz bisa membaca kitab. Lah ini kitab mengatakan kalau disuruh orang tuanya apa? Imtithalu amrihi, menjalankan perintahnya. Wala yarfa'u sautahu fawqa aswatihima, jangan sampai mengangkat suara di depan atau di atas suara kedua orang tua kita. Raka, hui, dipanggil kadang kan? Raka, apa bu? Waduh, jangan. Raka, nggih, pripun bu? Datang. Jangan sampai teriak-teriak. Kamu dipanggil di atas, ibumu di bawah, woi teriak-teriak. Enggak gini. Turun. Ya, apalagi kalau di rumah. HP ini kalau sudah orang tua, tinggal dulu. Saya itu paling enggak kuat. Ada orang anak itu ya, ibunya manggil, sisi bu, bentar bu ya, sisi bu, bentar. Allah, apalagi sudah main FF, yang ketawa berarti yang tidak melakukannya, tidak melakukan sekali, cuma sering kali. Nah, ada santri Ribat Bali, tidak ada yang seperti itu. Ya, saya itu sampai pernah bertanya, kenapa kamu dipanggil ibumu itu kok bentar? Iya, karena kurang dikit, nanti kalau dilepas nanti kembali lagi katanya. Begitu? Hah? Saya enggak tahu. Saya benar, saya bukan gamer, saya enggak ngerti tentang game. Saya enggak ngerti. Enggak pernah main game lagi. Jangan nak. Jangan. Ibu manggil, taruh HP-nya. Taruh. Sudah. Kamu suatu saat akan kangen dengan panggilan itu. Kapan? Ketika ibumu sudah tiada. Main terus, tidak ada yang manggil. Kamu akan rindu suara itu. Ketika kamu dimarahin, kamu seperti ini, kamu jangan kayak gitu. Ibu kan terkenal kayak gitu tuh. Jangan marah, dengerin. Karena apa? Hal yang seperti itu akan kamu rindukan ketika ibumu sudah Ada yang bisa jamin ibumu sampai besok?
ada. Oh kalian di sini enggak tahu. Ya semoga panjang umur, sehat badannya, luas rezekinya ya. Jangan diam, dengarkan, taruh HP. Yuk nanti balik lagi, cuma balik lagi, ambil HP-nya lagi, mainlah lagi. Itu permainan. Game permainan apa bukan? Game permainan apa bukan? Permainan, kamu yang harus memainkan, jangan kamu dipermain. Sampai kamu bentar, coba. Saya enggak tahu, beneran saya enggak tahu. Bukan saya sok-sokan di depan kamera, enggak, saya enggak pernah. Dan tak pikir lagi enggak ada manfaatnya. Iya enggak ada. Apalagi orang main slot itu, udah haram. Ya, haram apa enggak? Haram, judi kok. Jangan takut-takut ngomong kayak gitu itu. Ya. Terus mohon maaf. Orangnya itu akhirnya apa? Nungguin. Sampean kok tahu? Banyak, tahu di jalan, bukan saya. Kamu nanti jenengan antum kok tahu kan? Nungguin. Yang tak lihat itu ya, ini nanti nyebutkan profesi, enggak, orang-orang yang mungkin penghasilannya dalam sehari 20.000, 30.000 main slot. Dari 30.000 dibelikan apa itu istilahnya itu? Top up. Di top up kan ya. Dia hayal, nanti dari 30 jadi 300 ini, hayal dok. Dia lupa yang nyata. Apa yang nyata? 30.000 kalau dibelikan beras dapat 1,5 kilo, atau berasnya 1 kilo itu juga dapat mie 1, telur 1, dibawa pulang bisa makan semua. Dia hayal, ini tak coba tak top up kan 30.000 itu. Hayal, nanti dapat 300.000. Ya salam. Hayal. Nah, ketika enggak kena, biasa. Judi main gini kalah biasa. Lihat. Ada uang top up lagi dia. Kalah lagi. Biasanya 3 kali, kan gitu. Ini masih 2 kali, enggak apa-apa, top up lagi. Kok kalah lagi? Berarti yang keempat. Berarti yang keempat ini kayaknya menang. Terus dia dihayalkan kayak gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah dosa haram. Haram apa tadi? Apa haram tadi? Kalau dilakukan mendapat, kalau ditinggalkan mendapat, hilangkan itu sudah, kamu dapat pahala. Enggak nyimpen slot di aplikasi HP-mu, kamu sudah dapat pahala. Paham tuh? Enggak nyimpen slot, enggak nyimpen aplikasi slot di HP-mu, itu sudah kamu dapat pahala. Loh, saya ini enggak bondo, dikasih orang, di top up-kan orang, atau apa itu istilahnya, tak dengerin, ya Allah. Nah itu ya, tinggalkan, itu yang haram. Game, ya kalau kamu bisa melupakan sampai melupakan sholat ini ya haram juga akhirnya. Wala yamshi amamaha, dan tidak berjalan di depan beliau berdua. Wala yarfa sautahu fawqa aswatihima wa yulabbiya da'watahuma. Labba yulabbi, labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya? Memenuhi panggilan. Wa yulabbi da'watahuma, ketika manggil tinggalkan semuanya. Paham? Bisa? Bisa seperti itu? Bisa lah, wong santri kok, apalagi ribet bali bisa. Jong, engki tinggal. Paham? Paham tuh?
wa yahrisu ala talabi mardhatihima, dan menjaga ya apa atas mintanya kita kepada ridho keduanya. Jangan sampai kedua orang tua kita itu mangkel ke kita. Jangan sampai kedua orang tua kita ini tidak senang ke kita. Ini jangan, dijaga ini. Apa yang beliau tidak senang ya, apa yang beliau tidak suka ya. Nah, yang beliau tidak suka sudah tinggalkan. Biar kita mendapatkan ridho keduanya. Kalau kita sudah mendapatkan ridho keduanya, bagaimana? Ridho Allah fi ridhol walidain. Selesai. Sampai apa itu ada keterangan, kalau kamu pengen tahu Allah itu ridho sama kamu, ya. Kalau kamu pengen tahu Allah itu ridho sama kamu, kamu lihat orang tuamu. Nggak sulit-sulit. Kalau orang tuamu ridho, orang tuamu senang, Allah pasti ridho. Bahkan kalau Allah mau marah ke kamu, ya, mau suhtullah, Allah mau marah ke kamu, loh cuma orang tuamu ridho, lah Allah ganti ridho. Allah ganti ridho. Atau Allah lagi ridho ke kamu, mau seneng nih sama kamu nih, ya, sama kalian ini mau seneng. Cuma lihat orang tuamu tidak ridho ke kamu, selesai. Allah juga akan tidak ridho kepada kalian. Nah ini wa yulabbi da'watahuma wa yakhfidu lahuma aljanah. Yakhfid itu merendahkan. Janah ini, janah itu artinya pertama suwiwi. Apa suwiwi ini? Sayap. Nah maksudnya ini, jangan gini kamu depan orang tuamu, harus diturunkan. Paham? Ya, harus merunduk. Cuma merunduknya tidak sampai ruku, ya kan? Ya, yakhfid ini cuma menurunkan aja. Kalau ruku kan sejajar kan sama belakang kan ya? Enggak. Di depan orang tuanya gini-gini. Ada? Enggak ada lah. Masa ada santri. Fahimtum? Wala yamunanna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami bi amrihima wala yandur ilaihima syazran wala yuqaddiba wajhahu fi wujuhima wala yusafiru illa bi idnihima. Dah. Jadi ya, yaitulah bagaimana akhlak kita di hadapan kedua orang tua kita. Sampai diceritakan Sayyidina Hasan, ya, beliau tidak pernah mau makan sama uminya. Siapa uminya? Sayyidah Fatimatus Zahra. Serang menjaga akhlaknya, serang menjaga apa ya? Yahris tadi, menjaga agar selalu mendapat ridho uminya. Tidak mau makan, bukan beliau tidak senang, apa? Takut. Ya ini makan bareng ini. Takut lauk yang mau beliau ambil ternyata lauk itu sudah dilirik oleh uminya, dilirik oleh Sayyidah Fatimah. Beliau takut. Kan gitu. Kita kan enggak. Ya. Lauk sudah di piring umi kita. Umi ngalah lah, anaknya enggak pernah makan ini umi. Gitu. Lah Sayyidina Hasan masyaallah enggak pernah mau makan sama uminya. Kenapa? Takut lauk yang mau beliau inginkan ternyata itu sudah mau diinginkan ibunya, uminya. Paham? Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini menjadi manfaat untuk saya sendiri khususnya dan untuk antum semuanya, ya. Antum nanti menjadi orang yang sukses, ya, orang yang manfaat dunyan wa ukhran. Samihni, saya langsung disuruh gantikan beliau tadi. Saya udah berapa hari, mulai hari Sabtu saya ada di Denpasar. Sabtu Denpasar,
Itu acara terus, keluar pagi balik malam, keluar pagi tadi malam baru masuk kamar itu jam 1. Cuma alhamdulillah nyampe sini saya kangen sama beliau dulu satu kamar sama saya di Dalwa. Kangen beb, ana azurakum, ana mustaq ilaik. Ya khair marhaba ya Gus. Aslinya kemarin. Insyaallah. Jazahullahu khairah. Beliau nyiapkan hotel. Sudah masak, nyiapkan hotel. Saya enggak bisa datang karena masih padat di Denpasar. Acara di Denpasar masih padat. Masyaallah beliau. Jazahullahu khairah, masyaallah. Beb Ali. Alhamdulillah. Nikmal murabbi. Ya, nikmal murabbi. Itu sangat nikmatnya antum punya guru yang seperti itu. Punya guru. Semoga berkah beliau, berkah pondok ini kita selalu diberkahi oleh Allah hidup kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin shalihah wa man nawa kama aslafuna salihun khususan Abu Hasan Ahmad Baharun, Habib Qasim bin Ahmad Baharun, Mustafa bin Ahmad Baharun wa